Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita masuk kepada Babur rajuli yan'a ila ahli al-mayyiti binafsi. Bab keterangan bahwa seseorang yan'a mengucapkan bela sungkawa ila ahlil mayyiti kepada keluarga si mati binafsihi dengan dirinya sendiri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridai beliau, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi na'an Najashiya menyatakan bela sungkawa atau memberitahu tentang kematian Najasyi. Na'a itu memberitahu tentang kematian seseorang. Fil yaumil ladzi mata fihi, pada hari Raja Najasyi mati padanya. Kharaja ilal musalla, Nabi keluar ke lapangan untuk menunaikan sholat jenazah atau sholat ghaib. Sholat ghaib yaitu sholat terhadap jenazah yang jenazahnya tidak hadir di situ, itu namanya sholat ghaib. Fasaffa bihim, maka dibikin saf, diatur oleh Rasulullah saf. Para sahabat bersaf-saf untuk menunaikan salat jenazah. Wa kabbara arba'an, dan kemudian Nabi bersama sahabatnya bertakbir 4 kali takbir dalam sholat jenazah itu, atau sholat ghaib. Dinamakan sholat ghaib karena Raja Najasyi meninggal dunia di Ethiopia, jauh di Habasyah, sedangkan yang menyolatinya di Madinah, sehingga dinamakan sholat ghaib. Raja Najasyi, yaitu Raja Ethiopia, Raja Habasyah, yang melindungi kaum muslimin ketika kaum muslimin hijrah dari Makkah ke Habasyah. Beliau menyembunyikan keislamannya, masuk Islam dan menyembunyikan keislamannya.
Kemudian ketika meninggal dunia, diyakini tidak ada yang menyolatkan jenazahnya dalam keadaan karena memang lingkungannya tidak ada yang mengerti kalau dia masuk Islam. Tetapi diketahui bahwa beliau masuk Islam itu ialah dari berita yang dibawakan oleh Allah yang maha tahu isi hati seorang. Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW memberitahu beliau bahwa Raja Najasyi mati di atas Islam pada hari ini. Maka Nabi mengumumkan hal itu, memberi pengumuman tentang kematian kepada para sahabatnya, bahwa Raja Najasyi mati di atas Islam. Kemudian para sahabat diajak oleh Nabi ke lapangan untuk menunaikan sholat ghaib. Peristiwa sholat ghaib semacam ini terhadap jenazah yang tidak hadir di situ, di tempat, riwayatnya hanya pada peristiwa meninggalnya Raja Najasyi. Dan selain itu tidak terdapat riwayat bahwa Nabi melakukan sholat ghaib kepada siapapun. Juga setelah Nabi wafat, para sahabat beliau dari kalangan Al-Khulafa Ar-Rasyidun maupun dari kalangan sahabat-sahabat Nabi tidak ada yang menjalankan sholat ghaib terhadap berita meninggalnya si fulan di negeri fulan. Tidak ada pelaksanaan sholat ghaib itu. Dari ini maka para ulama mengatakan bahwa sholat ghaib itu ialah dikerjakan terhadap jenazah yang kasusnya seperti Najasyi, yaitu diyakini bahwa orang tersebut tidak disolati jenazahnya oleh lingkungannya dan keluarganya karena lingkungannya kafir atau keluarganya kafir. Atau seperti kasus orang yang tenggelam di lautan dan tidak ditemukan jenazahnya, maka dilakukan sholat ghaib terhadap orang tersebut karena memang jenazahnya tidak ada yang menyolatinya berhubung tenggelam di lautan. Atau berita bahwa seorang muslim diterkam oleh binatang buas dan tidak ditemukan lagi jenazahnya, maka dilakukan sholat ghaib terhadapnya. Adapun kalau satu jenazah itu telah disolati di satu kampung oleh kaum muslimin di situ, maka gugurlah kewajiban menyolatinya di tempat lain atas kaum muslimin. Sementara kita tahu bahwa di zaman Nabi banyak berita kematian si fulan di negeri fulani.
meninggal dunia, si fulan lagi di negeri fulan meninggal dunia. Tapi Nabi tidak pernah menyolatkan jenazah beliau-beliau itu. Dalam keadaan beliau-beliau yang meninggal dunia di berbagai negeri, di berbagai tempat itu sudah diyakini disolati jenazahnya oleh handetolan yang ada di tempat dia meninggal itu. Demikian pula para sahabat Nabi, berita tentang kematian banyak sekali pada zaman sepeninggal Nabi. Ya. Nah, jadi riwayat di mana Nabi menyolatkan Najasyi yang dalam keadaan ghaib, tidak hadir, jenazahnya di situ difahami oleh para ulama seperti yang diterangkan tadi. Sholat jenazah itu 4 takbir, kemudian salam. Takbir pertama baca Al-Fatihah dan surat. Takbir kedua membaca sholawat seperti yang kita baca dalam tahiyat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini takbir kedua. Takbir ketiga membaca doa untuk si mati. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wabdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlih wa wasi' madkhalahu wa akrim nuzulahu. Doa-doa yang baik untuk si mati. Takbir keempat juga doa untuk si mati dan untuk kita. Allahumma la tuharrimna khairahu ba'dahu wa la taftina ba'dahu. Dan setelah itu salam. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhadha ar-rayata Zaidun, yang membawa bendera komando waktu peperangan Mu'tah itu ialah Zaid bin Harithah, yang membawa bendera komando karena ditunjuk oleh Nabi sebagai komandan. Fa'usiba, terus kena Zaid bin Harithah, syahid. Dari mana tahu kalau syahid? Karena diberitahu oleh Nabi. Kalau tidak ada berita dari langit, ya kita tidak tahu kalau dia syahid dan tidak bisa memastikannya. Terbunuh Zaid. Tsumma akhadha Ja'far fa'usiba. Nabi memang sudah mewasiatkan kalau Zaid terbunuh, yang menjadi komandan ialah Ja'far bin Abi Thalib. Setelah diambil bendera komando oleh Ja'far, fa'usiba, kena juga Ja'far dan syahid. Tsumma akhadhaha Abdullah bin Rawahah. Kemudian wasiat Nabi kalau Ja'far terbunuh, yang memegang pimpinan sebagai komandan ialah Abdullah bin Rawahah.
musibah, kena juga Abdullah bin Rawaha, syahid. Wa inna ainai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la tazrifan, dan kedua kelopak mata Nabi yang mulia la tazrifan, bercucuran air mata. Allah memberikan kepada Nabi berita-berita tentang peristiwa di peperangan, di pertempuran yang sedang berkecamuk, padahal jaraknya sekian ribu kilometer dari Madinah. Tapi Allah memberitahu detik per detik peristiwa pertempuran sambil memukul paha beliau. Asaba Zaid. Para sahabat mendengar itu. Zaid terbunuh. Terus sejenak setelah itu Nabi memukul lagi paha beliau. Asaba Ja'far. Orang paham bahwa Ja'far bin Abi Thalib terbunuh. Sejenak lagi Asaba Abdullah bin Rawaha. Orang langsung paham, kena Abdullah bin Rawaha. Sampai bercucuran air mata beliau. Tsumma akhadha Khalid bin Walid min ghairi imratin. Kemudian diambillah bendera itu, bendera komando itu oleh Khalid bin Walid min ghairi imratin, tanpa perintah dari Nabi. Sebab perintahnya Nabi cuma 3 orang ini, bahwa komandan ialah Zaid bin Harithah. Bila Zaid terbunuh, Ja'far bin Abi Thalib. Bila Ja'far terbunuh, Abdullah bin Rawaha. Ternyata 3-tiganya habis. Maka tentu tidak ada wasiat selanjutnya. Siapa setelah Abdullah bin Rawaha terbunuh? Yang memimpin pasukan siapa? Maka Khalid bin Walid mengambil bendera komando itu tanpa perintah dari Nabi, dan dalam kondisi genting. Kalau pasukan dibiarkan begitu saja tanpa komandan di medan tempur sedang berkecamuk, habis itu pasukan. Tapi dalam kondisi itu Khalid menyambar bendera itu, dan segera disepakati oleh pasukan bahwa Khalidlah yang jadi pimpinan, jadi komandan mereka. Fafutiha lahu, maka Allah menangkan pasukan itu, berhasil diselamatkan oleh Khalid. Sisa pasukan cuman 3.000 orang, sementara yang dihadapi ratusan ribu pasukan Romawi. Khalid langsung sebagai ahli perang melihat dan memperhitungkan, ini kalau diteruskan habis kita. Maka Khalid membuat gerak tipu daya untuk menghentikan peperangan. Pasukan yang 3.000 itu dipisah jadi 2 kelompok di malam hari. 1.000 orang disuruh pergi menjauh sampai jarak tertentu, disebutkan oleh Khalid, kalian sampai jarak ini. Subuh hari menjelang terbitnya matahari, sudah terang, kalian bergerak dari arah itu. Sementara Khalid bin Walid menyiapkan pasukan yang 2.000 orang dalam keadaan siap tempur. Setelah matahari hampir terbit,
siap semuanya, sehingga pasukan Romawi ini sudah sekian hari kita habis-habisan dibikin panik dengan cuma segelintir orang seperti ini. Nah sekarang datang lagi bala bantuan dan itu 1000 orang itu dibikin dari arah Madinah, itu seolah-olah mengesankan kepada musuh datang bala bantuan tambahan. Itu debu berterbangan, pasukan datang. Jadi mereka ini sudah kita kejar-kejar dibikinnya dengan pasukan yang segitu, sekarang datang bala bantuan lagi. Gawat, bubar, lari mereka tunggang-langgang. Alhamdulillah lari. Sudah baliklah pasukan muslimin selamat sisa-sisanya. Sebab perhitungannya Khalid bin Walid kalau dilanjutkan habis. Nah, karena tabiat kaum muslimin tidak mau mundur sampai terbunuh sebagai syahid. Nah, kalau begitu habis ini pasukan. Nah, makanya terus dibikin sistem kayak gitu dan selamat. Dari riwayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah memberitahukan ketika terbunuhnya Zaid, ketika terbunuhnya Ja'far, ketika terbunuhnya Abdullah bin Rawahah, Rasulullah memberitahukan telah terbunuh. Jadi boleh memberitahukan kematian. Ya. Dan boleh juga mencucurkan air mata, menangis seperti yang dilakukan oleh Nabi. Ya. Babu fadli man mata lahu waladun fahtasab. Bab keterangan keutamaan orang yang ditinggal mati oleh anaknya. Fahtasab, kemudian dia mengharapkan pahala, sabar karena mengharapkan pahala dari Allah. Wa anhu, dan dari Anas radhiyallahu anhu qala, yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma minan nasi min muslimin, tidaklah dari kalangan manusia muslimin, tidak seorang pun muslim yutawaffa lahu, yang ditinggal mati oleh salasatun lam yablughul hinta, ditinggal mati oleh 3 orang anaknya yang belum balik. Lam yablughul hinta, belum balik. Illa adkhalahu Allahul jannata bi fadli rahmatihi iyyahu, kecuali pasti Allah akan masukkan orang yang ditinggal mati anaknya, 3 orang anaknya yang belum balik itu, Allah masukkan bapak ibunya ke surga dengan karena keutamaan rahmat Allah kepada anak-anak tersebut, sehingga orang tuanya dimasukkan ke surga karenanya. Ini menunjukkan keutamaan orang tua muslim yang ditinggal mati oleh 3 orang anaknya. Dalam riwayat lain 2 orang anaknya juga. Babu ma yustahabbu ayyaghtila witran. Bab keterangan tentang
Sunnahnya mayit itu dimandikan dengan ganjil 3 kali, 5 kali, yakni 5 siraman sekujur tubuhnya. Sebab mandi jenazah itu seperti mandi junub, ya. Cuman ini kan dimandikan. Kalau mandi junub kan kita sendiri yang mandi. Nah, kalau jenazah ini dimandikan. Sebagaimana biasanya mandi jenazah itu pertama yang dilakukan yaitu membersihkan tubuh-tubuh jenazah itu yang ada najis padanya atau ada kotoran padanya. Kadang-kadang jenazah itu keluar darah dari lubang telinga, dari mulut, dari lubang hidung. Itu dibersihkan dulu. Kemudian kadang-kadang keluar mani atau keluar kotoran ketika ruh itu dicabut. Karena sakitnya itu kadang keluar mani ketika ruh itu dicabut atau keluar kotoran, maka kubul dan dubur dibersihkan. Selesai, maka mulailah mayit itu dicuci kedua telapak tangannya dengan disilang-silang pada jari jemarinya. Selesai, maka mayit itu dimasukkan air ke mulutnya dan ke lubang hidungnya dan dimiringkan untuk dikeluarkan air itu yang telah dimasukkan ke dalam mulutnya dan lubang hidungnya, dan digosok-gosok dengan lembut tentunya giginya. Selesai, kemudian mulailah dicuci wajahnya 3 kali sampai batas wajah itu, dicuci kedua tangannya sampai siku 3 kali masing-masingnya, terus dicuci diusap kepalanya sebagaimana kita mengusap kepala ketika dalam berwudu. Kemudian dicuci kaki, telapak kakinya sampai mata kaki. Selesai, barulah dimandikan, disiram 3 kali dari ujung kepala sampai ujung kaki 3 kali dengan rata, atau 5 kali atau 7 kali sampai betul-betul segar, betul-betul bersih. Diperhatikan bagian ketiak-ketiaknya, ya, selakang-selakangnya, dan sabun itu digosokkan ke seluruh tubuhnya, dibalik-balik artinya dengan lembut, dimiringkan jenazah itu agar bagian punggungnya juga terkena sabun, dan terus dicuci. Selesailah memandikan jenazah. Nah, ini yang diterangkan dalam beberapa riwayat berikut ini. An Ummi Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummi Atiyah Al-Ansariyah yang Allah telah meridai beliau menyatakan, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah masuk ke dalam kalangan kami para wanita, hina tuwfiyat ibnatuh, ketika putri beliau meninggal dunia, yaitu ketika meninggal dunianya Zainab
bintu Rasulillah, putri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha. Faqal, maka Rasulullah memberi bimbingan kepada para wanita yang sedang memandikan jenazah putri beliau. Ighsilnaha salatan, cucilah jenazah ini 3 kali, au khamsan, atau 5 kali, au aktsara min dzalika, atau yang lebih banyak lagi dari 5 kali. In ra'aitunna dzalika, kalau kalian berpandangan untuk menambah bilangan siraman tersebut. Bima'in wa sidrin, dan dikatakan oleh Nabi dicuci pada bilangan-bilangan terakhir dengan air yang sudah dicampur sama daun bidara. Sidr itu daun bidara. Orang Melayu bilang daun bidara. Apa ini, pohon apa ini namanya, saya tidak tahu. Daunnya itu campur dengan air yang untuk memandikan jenazah itu pada siraman terakhir. Waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur, dan jadikanlah pada siraman terakhir itu air dicampur dengan yang istilah kita kalau dalam bahasa Arab kafura, kapnya dipanjangkan kafura, yaitu kapur barus yang memang ada bau segarnya. Ditumbuk, diaduk di dalam air. Nah, air itu yang dipakai untuk menyiram jenazah itu pada siraman terakhir. Ya. Fa idza faraqtunna fa'adhinnani, kalau kalian sudah selesai memandikan jenazah ini, yakni putri beliau, beritahu aku. Falamma faraqna adannahu, setelah kami selesai memandikan jenazah putri beliau, kami beritahu beliau. Fa'tana hikwahu, maka beliau memberikan kepada kami hikwahu, kain beliau. Wa qala ash'irnaha iyahu, ta'ni izarahu. Hikwahu maksudnya ialah izar, kain beliau, yaitu sarung, istilah lain sarung beliau. Ash'irnaha iyahu, kata Nabi, hendaknya kalian pakaikan ke jenazah tersebut. Nah, dari riwayat ini menunjukkan kepada kita seorang bapak boleh memandikan jenazah putrinya, masuk ke tempat dimandikan jenazah putrinya, ya. Dan juga di dalam riwayat ini menunjukkan kepada kita bahwa jenazah itu dimandikan dengan air yang kiranya diyakini telah betul-betul membersihkan jenazah itu, sehingga dibawa ke kain kafannya dalam keadaan wangi, dengan kapur barus, dengan sabun
wangi, dan juga kain kafannya itu sudah ditaburi dengan kapur barus yang ditumbuk itu. Nah, terus diletakkan di situ, terus dibungkus dengan kalau perempuan 5 lapis, kalau lelaki 3 lapis kain kafan. Ya. Wa fi riwayatin ukhra, dan dalam riwayat lain disebutkan annahu qala, bahwasanya beliau menyatakan, beliau bersabda, ibda'na bimaya miniha, mulailah dalam memandikan jenazah itu dengan sebelah kanan tubuhnya, wa bimawadhi'il wudu'i minha, dan mulailah dengan tempat-tempat wudu atau bagian anggota tubuh yang biasa dicuci dalam berwudu. Qalat Ummu Atiyah menyatakan, wa masyatnaha salasata qurunin, dan kami menyisir rambut Zainab. Jenazah itu disisir rambutnya, dirapikan sehingga betul-betul terlihat begitu baik dan tentunya dalam keadaan wangi. Semua ini dilakukan dengan lembut. Kemudian babut tiyabil bidhi lil kafan, bab keterangan keutamaan memakai kain yang berwarna putih dalam mengkafani jenazah. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kuffina fi thalathati aswabin yamaniyatin, bahwasannya Rasulullah itu, katanya Aisyah, Rasulullah itu dikafani dengan salasati aswabin, 3 lapis kain Yamaniyah yang polos-polos, bidin sahuliyatin, yaitu yang berwarna putih, sahuliyah, yaitu kain yang putih bersih, tidak ada corak apapun, polos, putih polos. Min kursufin laisa fihinna qamisun wala imamatun. Kain sahuliyah ini dari kursuf, dari kotun, kapas, dipintal daripadanya. Dalam kafan Rasulullah itu, pada jenazah Rasulullah itu, tidak ada pada beliau pakai komis, pakai gamis, dan tidak pula diberi imamah. Jadi mengkafani jenazah tanpa memakai imamah. Imamah itu ikat kepala atau penutup kepala. Rasulullah tidak memakai imamah, tidak memakai komis. Komis itu atau gamis, pakaian atau baju yang panjang, tidak demikian. Jadi hanya potongan kain saja, 3 lapis, kemudian dipakaikan kepada beliau.
Kemudian berkata Imam Al-Bukhari, babul kafani fi taubain, bab memakai kafan dalam dua lapis saub, kain. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, bahwa beliau menyatakan, bainama rajulun waqifun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Arafah, ketika ada seorang pria yang berdiri bersama Rasulullah di Bukit Arafah dalam rangkaian manasik haji, idh waqa'a an rahilatihi fawaqafathu. Tiba-tiba orang ini jatuh dari ontanya, terus diinjek oleh ontanya. Sampai diinjek pada lehernya, sampai patah lehernya. Itu maknanya fawaqafathu au qala fa'alqasathu, sama maknanya, diinjak pada leher sehingga patah lehernya, meninggal dunia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ighsiluhu bima'in wa sidrin, mandikanlah jenazahnya dengan air dan juga dengan daun bidara itu tadi. Wa kaffinuhu fi taubaini, dan kafanilah dia dengan dua potong kain itu, yaitu kain ihram. Pakaikan kepada dia sebagai kafannya ialah kain ihramnya. Wala tuhannituhu wala tukhammiru ra'sahu, dan jangan kalian beri wangi-wangian untuk mayit, jangan kasih kapur barus atau apa, dan jangan pula engkau menutup kepalanya. Wala tukhammiru ra'sahu, jangan kamu tutup kepalanya. Sebab apa? Dia dalam keadaan ihram, dia statusnya muhrim, orang yang sedang ihram, kan masih wukuf di Arafah. Maka Nabi mengatakan, la tukhammiru ra'sahu, jangan kalian tutup kepalanya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena dia nanti akan dibangkitkan di hari kiamat dengan bertalbiyah, tetap memakai pakaian ihramnya dan menyatakan labbaik Allahumma labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, yakni talbiyah waktu haji. Begitu kalau orang meninggal dunia di dalam pelaksanaan manasik haji, mayitnya itu tidak ditutup kepalanya dalam mengkafaninya. Begitu. Dan dikafani dengan dua potong kain yang dipakai sebagai kain ihramnya. Babul kafan lil mayyit, bab keterangan tentang kafan bagi si mati. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, anna Abdullah bin Ubay, bahwasannya Abdullah bin Ubay, tokoh munafik, lamma tuwfiya, ketika mati, ja'a ibnuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Abdullah bin Ubay bernama Abdullah juga. Jadi Abdullah bin Ubay datang
menghadap Nabi. Kalau anaknya Abdullah bin Ubay bernama Abdullah bin Ubay, ini juga adalah seorang sahabi yang sangat kuat kesetiaannya kepada Nabi. Sedangkan bapaknya seorang munafik yang sangat benci kepada Nabi. Sampai pernah Abdullah bin Ubay datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, izinkan saya menyembelih bapakku. Karena kalau sampai bapakku itu disembelih oleh orang Islam yang lainnya, nanti saya jengkel kepada dia. Daripada nanti disembelih saya didahului oleh yang lainnya, sebaiknya saya saja yang menyembelihnya." Nabi mencegah si anak ini akan menyembelih bapaknya. Apa alasan Nabi? Saya takut nanti akan tersebar berita di kalangan Arab, terutama kabilah-kabilah Arab yang jauh dari Madinah, tersebar berita bahwa Muhammad menyembelih sahabatnya sendiri. Mereka tidak tahu yang jauh-jauh itu bahwa Abdullah bin Ubay ini adalah munafik. Taunya mereka Abdullah bin Ubay termasuk dari sahabat Nabi, sudah masuk Islam, sudah menjadi pengikut Nabi. Lah kok disembelih? Wah, tentu orang akan berpikir 1000 kali untuk masuk Islam daripada juga nanti disembelih. Sebaiknya nggak usah masuk Islam. Nah, yang demikian ini menjadi pikiran Nabi untuk jangan sampai orang itu lari dari Islam gara-gara tidak sabar dalam menghadapi gangguan si munafik tersebut. Ya, itu penting. Ya, dalam mempertimbangkan maslahat dan mafsadah ketika dakwah. Ketika Abdullah bin Ubay mati, ja'a ibnuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anaknya tadi yang semula berniat menyembelihnya datang kepada Nabi. Faqala, ya Rasulullah, anaknya ini mengatakan, wahai Rasulullah, a'tini qamisaka, berikan kepadaku bajumu, ukaffinhu fihi, supaya aku mengkafani ayahku dengannya, wa shalli alaih, dan sholatilah jenazah ayahku itu, wastaghfir lahu, dan mintakanlah ampun kepada Allah baginya. Ya, si anak masih berharap ayahnya itu diampuni dosanya oleh Allah. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam qamisahu, Nabi memberikan komisnya untuk dipakai kain kafan bagi tokoh munafik yang sangat menyakiti Nabi dan kaum muslimin. Wa qala adzinni usalli alaih, dan Nabi menyatakan, beritahu aku untuk aku sholati jenazahnya. Fa'adanahu, setelah siap dikafani, setelah dimandikan dikafani, Rasulullah diberitahu sudah siap. Falamma arada an yusalli alaihi jadabahu Umar radhiyallahu anhu, maka ketika Nabi ingin menyolati jenazah Abdullah bin Ubay si munafik ini, ditarik tangannya, tangan Nabi oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala, Umar menyatakan, alaisa Allah nahaka an tusalli 'alal munafiqin, bukankah Allah telah melarang engkau wahai Rasulullah untuk engkau menyolati jenazahnya orang-orang munafik?
Faqala ana baina khirataini. Aku, kata Nabi, di antara dua pilihan. Qala istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Allah menyatakan, engkau mintakan ampun atas dosa-dosa mereka, atau engkau tidak mintakan ampun atas dosa-dosa mereka, bahkan seandainya engkau mintakan ampun atas dosa-dosa mereka itu 70 kali, Allah tidak akan mengampuni mereka. Ini surat At-Taubah ayat ke-80. Kata Nabi, ketika Umar menyebutkan ayat ini, aku akan aku akan mintakan ampun 71 kali. Ketika Allah menyatakan, walaupun kau mintakan ampun bagi Abdullah bin Ubay itu 70 kali, tidak akan Allah ampuni. Maka Nabi menyatakan pada Umar, aku akan memintakan ampun kepada Allah bagi dia 71 kali, lebih dari 70. Kalau memang bisa diharapkan untuk diampuni dosanya. Fa shalla alaih. Terus Nabi menyolati jenazahnya Abdullah bin Ubay itu. Fanazalat, maka turunlah ayat yang tegas-tegas menyatakan larangan Allah. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Jangan kau salatkan seorang pun dari mereka orang-orang munafik itu yang mati abadan, selama-lamanya, jangan. Yaitu surat At-Taubah ayat ke-84. Maka cegahan Umar tadi mencocoki ayat ini. Ya, Allah menurunkan ayat mencocoki apa yang Umar mencegah Rasulnya untuk menyolati jenazah si munafik tersebut. Nah, demikian bahwa Rasulullah SAW mendukung kalau orang yang Muslim, walaupun orang itu telah melakukan tindakan-tindakan kemunafikan dan kebencian kepada Islam, tapi belum sampai pada tingkat untuk bisa divonis batalnya keislaman dia, ya, masih samar-samar, mati, tetap ditunaikan atas dia hak Islam dia, yaitu disolati, dirawat jenazahnya, dikafani, disolati, dan dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ya. Dan untuk memvonis seseorang, orang itu telah keluar dari Islam, ini tidak sembarangan. Perlu adanya kehati-hatian dan penelitian yang lebih jeli, dan dilakukan penelitian itu oleh orang-orang yang berilmu dengan agama ini, tidak sembarangan orang. Ya, maka hukumnya setiap orang yang mengaku sebagai Muslim, ya, diperlakukan sebagai Muslim, jenazahnya dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan di kuburan kaum muslimin. An Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir yang Allah telah meridai beliau, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Ubay
bahwa Nabi mendatangi Abdullah bin Ubay ba'dama dufina, setelah dikuburnya Abdullah bin Ubay itu. Fa akhrajahu, maka dikeluarkanlah Abdullah bin Ubay dari kuburnya karena Nabi datang. Fanafata fihi mirriqihi, kemudian Nabi menyemburkan kepada Abdullah bin Ubay, jenazah Abdullah bin Ubay itu dari air liur beliau yang mulia. Wa albasahu qamisahu, dan dipakaikan, dibungkuskan kepada jenazah itu kain baju Nabi. Ya. Nah, ini juga menunjukkan kalau memang adanya satu keperluan yang sangat mendesak, boleh membongkar kembali jenazah yang sudah dikubur. Apakah karena keperluan penyelidikan ya, tentang kejahatan, pembunuhan dan sebagainya, itu boleh untuk membongkar kembali jenazah itu. Ya, keperluan sangat mendesak yang tidak boleh tidak. Nah, itu namanya darurat. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ilahuna ya akhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.